Ligasi dulu dong, ya, diligasi posteriornya sama anteriornya, kecuali C. Jadi posterior sama anterior diligasi multiple. Yang figur X aja dok, gak usah yang di splinting, yang dipilih gitu dok. Karena apa bedanya kita ligasi multiple yang figur X seperti ini dengan yang dipilih? Kalau dipilih, dia kalau putus di sini, yang lainnya nggak putus dok. Ya, kalau mamanya nih ligatur multiple pakai dipilih, seret di sini putus, di sini masih aman. Tapi kalau ini beda, kalau figur X, kalau ini putus ya semuanya akhirnya putus semua. Itu kelebihannya apa? Kalau figur X gampang bongkarnya loh. Makanya kenapa figur X ini dipakai di tahapan ketika kita perlu ligasi multiple, tapi itu masih di tengah-tengah perawatan, maka lebih baik dokter pakai figur X ini aja. Lebih gampang bongkarnya dok. Dibanding dokter dipilih, kalau dipilih itu bongkarnya lama banget dok, satu persatu gitu dilepasin, ribet. Jadi yang dipilih itu ya splitting itu biasanya dipakai di tahapan terakhir. Kapan itu? Ketika pasien itu sudah selesai perawatannya, finishingnya udah selesai, mau masuk tahapan retainer, tapi pasiennya masih betah pakai bracket. Dokter pilih aja semuanya. Nah, bracket itu akan jadi retainer buat pasiennya. Jadi iya, jadi semacam splitting. Jadi dia jadi retainer. Otomatis pasiennya nggak perlu pakai fixed retainer, nggak perlu pakai removable retainer. Ya udah, bracket itu akan jadi retainernya. Anggap dia masih betah pakai setahun gitu ya. Nantinya ketika sudah lepas, ya dokter nggak perlu di splint lagi. Nggak perlu di fix retainer lagi, dokter cuma perlu cetak untuk removable aja. Makanya sama ketika malam itu aja. Ketika malam dicek, kalau kenceng dipakai, kalau longgar nggak usah dipakai. Gitu. Jadi ada kalanya memang pasien kayak itu masih betah. Ya kalau memang dia masih betah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun selanjutnya ya nggak apa-apa dok. Itu semakin bagus, tapi tetap kontrol hygiene-nya harus dicek dok. Kalau mamanya dia kontrol OH-nya menurun, mending dilepas saja bracketnya, karena kontraindikasi bracket itu adalah OH yang buruk ya. Kalau OH-nya menurun tiba-tiba timbul lubang-lubang, mending lepas saja ya. Begitu juga dokter nanti ketika dokter perawatan orto, kok pasien ini OH-nya jadi tambah anjlok ya, timbul karies di proksimal, kalkulusnya banyak, mending lepas saja dok. Bilang ke pasiennya, mungkin dokter perlu info konsen di depan. Kalau umpamanya OH-nya nanti jelek atau nggak bisa membersihkan gigi dengan benar, kebiasaan untuk membersihkan giginya nggak bisa diperbaiki, nanti di tengah perawatan bisa ada kemungkinan bracketnya kita lepas. Karena kita ngejar sesuatu, tapi kita kehilangan sesuatu. Kita ngejar ngerapiin gigi, tapi kita kehilangan gigi yang vital segala macamnya, giginya rusak. Enamel itu mahal dok. Dentin mungkin masih bisa tumbuh, tapi enamel itu nggak bisa tumbuh lagi. Ya. Jadi makanya OH itu penting dalam perawatan orto. Nah ini kalau two step narik C ya, jangan lupa di ligatur single gigi C-nya. Kenapa kok tidak di power O aja dok? Jadi ketika kita melakukan teknik seperti ini dok, kalau kita pakai power O, giginya ini akan rotasi dok C-nya dok. Coba aja. Mau coba silakan. Mau retraksi C, dokter pakai power O biasa aja, tarik ini, rotasi dia dok. Makanya kita sarankan pakai ligatur single untuk C-nya agar dia tidak rotasi. Ya. Yang gigi lainnya pakai power O biasa tidak apa-apa. C-nya doang yang kita tarik. Sama kasih stopper di mesial molar yang tadi ya. Ini fungsinya agar menjadikan posterior dan anterior ini satu kesatuan penjangkaran. Jadi insisif P2 sama M1 M2 ini jadi satu penjangkaran untuk narik C-nya. Ya, itu fungsinya stopper di sini. Dan dokter aku kemarin sempat tanya, stopper itu fungsinya apa ya? Salah satunya ini. Jadi memang tergantung kasus. Gak mesti stopper itu fungsinya untuk nahan wire. Ya, kalau dalam kondisi seperti ini, dia fungsinya untuk ya nahan wire. Tujuan utamanya untuk menjadikan satu kesatuan. Atau stopper bisa dipakai untuk gini dok, wire-nya ini tambah panjang di sini. Dokter mau motong tapi kan harus ngelepas dulu, ribet ya. Dokter kasih stopper aja di belakang.
Sebagai apa? Biar wire-nya nggak tajam. Bisa juga seperti itu. Stoppernya pakai komposit tuh ya. Jadi ujung wire-nya ini yang berlebihan dikasih komposit. Biar nggak tajam. Tuh. Kontrolnya dengan apa? Ganti OCSE, power chain-nya diganti. Setiap kontrol diganti dengan force 250 gram maksimal ya. Diukur pakai force gauge ya. Diukur. Setiap kontrol sampai giginya rapat. Begitu chain-nya rapat ke belakang, teknik kedua kita tarik 4 sisifnya ke belakang. Semua dilepas ya. Semua ligasi dilepas. Cek. Nah, semua ganti suara. Ya. Nggak normal ya. Oke. Cek. Nah, ini ekonya ada lagi. Nggak enak. Eko. Benar, ya. Soalnya kalau ada eko ini kayak cek. Nah, eko itu yang cek. Nah, itu eko. Nah, ini kalau seumpamanya kita mau narik patin sisif, ligasinya dilepas yang di sini, yang di anterior biarin aja dong. Kan tadi udah diligasi yang di anterior, biarin aja. Wire-nya pakai 1925, pasang creepable hook-nya ya. Nanti kita belajar cara masang creepable hook di wire ya. Terus kemudian dokter pasang close coil spring ini sama ligatur wire-nya yang panjang ini ya. Dokter nanti atur panjang pendeknya, kencang longgarnya ini diatur pakai ligasi ini. Makanya kenapa dokter belinya yang pendek ini, jadi biar bisa diatur sama ligatur wire. Kalau seumpamanya dokter pakai yang panjang, maunya dokter 240 itu sampai ke sini. Nanti kontrol selanjutnya bingung dokter gimana caranya. Gak bisa dipendekin kan. Makanya dokter beli yang pendek, pakai ligatur wire untuk panjangin. Lama-kelamaan nanti dia lama-lama tambah pendek ini. Kontrol pendekin. Pokoknya diukur force-nya 400 gram. Nanti kita belajar cara aktivasi. Ya. Dicek nanti ini ada hambatan enggak. Jadi gini, setiap kontrol dicek dong. Ini kalau ada progres, tandanya ada progres itu kalau ujungnya ini, wire-nya ini muncul seret gitu. Nah, dia ada lebih, berarti dia gerak. Jadi kalau dia gerak ini muncul ya, seret kayak gitu. Kalau tambah panjang terus melukai pasien, kasih komposit aja ujungnya dong. Kalau mau dipotong boleh, tapi motong di sini dokter mending di luar rongga mulut. Dokter lepas, potong di luar rongga mulut. Jangan di dalam sini, nanti lepas. Kalau saya biasanya saya kasih komposit aja. Atau kalau pasiennya nggak merasa terganggu, nggak merasa tajam sama sekali. Jadi pasien pertama kali datang yang saya tanyakan biasanya yang pertama, ada bracket yang lepas nggak? Ada yang tajam nggak? Ada yang nggak nyaman? Itu sih pertanyaan yang awal-awal kita tanyain. Kalau ada bracket yang lepas ya kita pasang. Kalau ada yang tajam ya kita, momennya ini tajam, kita kasih komposit aja ujungnya. Kalau memang udah terlalu panjang ya memang baiknya dipotong nantinya. Tapi gimana kalau seumpamanya tidak ada progres? 2 kali kontrol, 3 kali kontrol, retraksi nggak ada progres. Dokter cari penyebabnya apa? Kadang-kadang penyebabnya ini teman-teman ini tidak melakukan koreksi di bite, sehingga giginya masih di bite, sehingga giginya ini mau ditarik, ketahan sama bracketnya ini dong. Jadi giginya di depan gini dong ya. Jadi giginya ya, ini gigi anterior, ini gigi ini gigi bawahnya, anterior bawah ya. Ini bracketnya. Nah, ketahan dong. Ketika ketahan seperti ini, otomatis gigi ini nggak bisa gerak dong. Karena apa? Dokter tidak melakukan koreksi di bite di awal perawatan. Makanya kenapa koreksi di bite itu di awal, di leveling alignment. Tapi ternyata dokter tidak melakukan, sehingga gigi ini ketika ditarik ketahan. Solusinya gimana? Pasang peninggi gigi itu, biar dia naik ke atas sehingga nanti bisa ditarik lagi ke belakang. Ya, kayak gitu. Oke.
Terus apalagi yang membuat dia nggak bisa ada progres? Biasanya kalau udah mentok, overjetnya udah mentok ya nggak bisa dong. Kalau overjetnya udah nempel ya nggak bisa. Dokter tarik gimana kalau overjetnya udah mentok juga nggak bisa. Ya, mungkin nanti suatu saat dokter akan merasa ini masih kurang jauh, tapi overjetnya ini udah mentok, ya udah nggak bisa. Bisa jadi kenapa? Karena giginya terlalu retrocline. Kalau giginya terlalu retrocline, mentok duluan dong sebelum waktunya. Kalau retrocline, maka dokter kasih aja dok, mamanya yang retrocline 2 gigi anterior, gigi I1-nya kanan kiri. Ya dokter pakai torque spring untuk bisa merubah inklinasinya. Yang kemarin ya, torque spring. Yang kemarin yang bentuknya kayak, kelihatan nggak sih? Sini saya. Ini gigi